Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber belajar dan sumber belajar digital. Nah, yang pertama ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar. Nah, di sini di era globalisasi ini merupakan salah satu dampak perkembangan dalam bidang teknologi informasi. Nah, perkembangan teknologi informasi ini tidak terlepas dari teknologi komputer, di mana hal ini ditunjukkan oleh pesatnya perkembangan perangkat keras atau software dan perangkat lunak atau software, serta aplikasi dalam berbagai bidang, seperti dunia pendidikan, dunia usaha maupun dunia perkantoran. Nah, salah satu perkembangan teknologi komputer adalah teknologi jaringan komputer dan internet. Nah, teknologi ini mampu menyambungkan hampir semua komputer yang ada di dunia sehingga bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, bentuk informasi yang dapat ditukar dapat berupa teks, gambar bergerak, video, dan suara. Nah, teknologi informasi sebenarnya merupakan kombinasi antara teknologi komputer yang berfungsi untuk mengelola dan menyiapkan informasi dengan teknologi komunikasi yang memiliki fungsi untuk transisi informasi. Nah, oleh karena itu, istilahnya kemudian bergeser dari teknologi informasi menjadi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah pesat akhir-akhir ini, di mana telah merasuk kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama pada kehidupan sosial anak, remaja, dan kalangan muda. Nah, untuk itu, institusi pendidikan harus tanggap terhadap perkembangan ini dan sedapat mungkin dapat memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Nah, teknologi digital yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran pada dasarnya dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, penggunaan komputer sebagai objek, alat, dan perangkat pembelajaran. Yang kedua, komputer sebagai multimedia. Yang ketiga, komputer untuk pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir, komputer untuk pembelajaran online. Nah, yang berikutnya adalah pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Nah, internet mengandung pengertian sebagai jaringan komputer yang menghubungkan beberapa rangkaian. Nah, di samping itu juga, internet juga disebut sebagai sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situasi akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Nah, kemudian layanan internet meliputi komunikasi langsung, diskusi, sumber daya informasi yang terdistribut, remote login, dan lalu lintas file, serta sebagai layanan-layanan lainnya. Nah, kemudian sejalan dengan perkembangan internet, telah banyak aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet ini, seperti e-banking, e-learning, dan lain-lainnya. Nah, salah satu aktivitas yang berkembang dalam proses pembelajaran adalah e-learning. Nah, e-learning di sini adalah wujud penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Nah, e-learning merupakan usaha untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran di sekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Nah, berikutnya ada sumber belajar digital. Di sini, teknologi informasi dan komunikasi selalu menjadi topik pembahasan dan sekaligus digunakan sebagai perangkat dalam mencari, mengelola, menampilkan, dan menyampaikan sumber belajar. Nah, hal inilah yang menjadi alasan bahwa lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran akan mengikuti budaya global dengan mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Nah, lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran secara terus-menerus berupaya mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wujud upaya dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Nah, kemudian, lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran harus memiliki komitmen dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian, dampak komitmen tersebut nantinya akan mendukung lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dalam menunaikan program-programnya, termasuk pemberian pelayanan pembelajaran melalui media pembelajaran dengan mudah dan baik. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar dan media pembelajaran digital semakin berkembang dan cenderung dijadikan salah satu indikasi kemajuan suatu sekolah. Nah, bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah diintegrasikan
dan dikembangkan dalam proses belajar mengajar, sehingga dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dapat berperan dalam meningkatkan mutu, proses, dan hasil belajar mengajar. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.